Baik, kita kembali bertemu pada mata pelajaran pemrograman dasar. Di pelajaran ini, ya, kita masih tetap mempelajari tentang bagaimana cara memahami perangkat lunak bahasa pemrograman dan bagaimana cara melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah mencoba melaksanakan atau melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman menggunakan aplikasi kunci, ya. Berikut adalah tampilan dari kunci 2005, ya. Di sini, ya, Bapak akan menerangkan bagaimana cara aplikasinya ini dulu, ya. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara mengetik kode program di dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini akan Bapak terangkan sedikit bagaimana cara mengetik kode program di aplikasi kunci 2005. Nah, setelah jendela kunci 2005 terbuka, nah kita siap untuk mulai membuat program. Nah, yang pertama di situ nanti yang perlu kita lakukan adalah kita klik menu file atau tekan tombol di keyboard Ctrl N, ya, untuk membuat file program yang baru, ya. Pilih C source file, lalu klik OK. Akan terbuka kolom baru untuk mengetik kode program di dalam file kode program tersebut. Nah, belum ya, yang belum disimpan, ya, maka akan diberi nama nanti secara otomatis itu nanti adalah teks dengan penomoran tertentu. Untuk menyimpan itu adalah kita klik file, save, ya, atau tombol di keyboard itu kita tekan Ctrl ditambah S untuk menyimpan file kode program yang kita buat, ya. Nah, contoh, ya, di sini Bapak sediakan contohnya, ya. Kita membuat kode program yang pertama, ya, include studio. Ya, ini penulisan programnya, ya. Ini masih ada yang kurang, ya. Di sini kita tambahkan tanda buka kurawal dan diakhiri dengan tutup kurawal, ya. Nah, ini kode program untuk menampilkan aku sedang belajar bahasa C. Ini dia, ya. Nah, atau langsung kita praktekkan, ya. Kita kopikan programnya yang sudah ada, ya. Kita buat di sini. Nah, sebelumnya udah Bapak siapkan. Nah, program ini kita simpan dengan nama file, ya. Di sini sudah Bapak simpan menggunakan nama file tugas 1 atau tugas 2, atau bila perlu kita buat yang baru, ya. Ini tadi caranya, new atau Ctrl N, ini, ya, C source file. Oke. Nah, kita pastikan program yang sudah kita siapkan tadi, ya, pasti ini, ya. Perhatikan sebelum disimpan program ini tanda-tanda atau fungsi-fungsi tertentu di dalam program ini belum nampak. Nah, bagaimana supaya kelihatan? Kita save dulu, ya, kita save. Nah, kita buat namanya tugas latihan lah, ya, latihan 1. Nah, perhatikan di sini sudah otomatis extensionnya latihan 1 ini nanti adalah C atau bahasa C, ya, save. Ketika kita sudah lakukan penyimpanan, maka ini berubah, ya. Kita save, yes, ya, ini untuk menjalankannya. Perhatikan di dalam program ini kalau muncul seperti ini berarti ada yang tidak sukses, unsuccessful. Tentu kita harus melihat mana yang salah. Misal seperti ini dikasih tahu, ya, ada titik 2 yang seharusnya titik koma, ya. Perhatikan di sini. Ini, ya, titik 2,
yang seharusnya titik koma. Ya, kita jalankan ini ya. Untuk menjalankan ini kita klik run atau kita klik di debug ini ada run F5 ya, atau step by step nanti menggunakan F7 supaya kita dapat melihat apakah program itu masih ada yang belum beres atau belum pas codingnya atau kodenya. Kita jalankan ya, bisa tekan F9 di keyboard atau tinggal klik ini run. Yes. Nah, secara otomatis tadi muncul di sini ya, program dikatakan successful ya. Yang sebelumnya karena kekurangan titik 2 menjadi titik koma ya, program itu dikatakan unsuccess. Nah, sekarang muncul di sini di dalam program ini aku sedang belajar bahasa C ya. Nah, untuk keluar dari program ini tekan enter sekali. Nah, maka kembali ke program yang ini ya. Kita lanjut ke materi kita. Nah, itulah cara mengetikkan program di dalam aplikasi Kunci. Kita menggunakan bahasa pemrograman bahasa C. Nah, materi pelajaran kita selanjutnya adalah alur pemrograman struktur bahasa pemrograman komputer ya. Nah, di sini yang pertama perlu kita ketahui adalah perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil, atau sering dikatakan nanti ini adalah case sensitive. Nah, artinya perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil ya itu sangat diperhatikan. Ya, dalam bahasa C termasuk bahasa yang sensitive case. Ya. Nah, dalam bahasa C huruf besar dan huruf kecil ya dianggap berbeda. Misal ya, karena dalam pembuatan program bahasa C ini ya, untuk menampilkan ke layar itu perintah yang digunakan itu adalah print atau write ya. Nah, jadi tidak bisa menggunakan huruf besar ini print di awal. Nah, misal seperti ini programnya ya, ketika kita simpan misalnya kita buat program yang baru ini ya, kita kopikan, pastikan nah buat yang baru kita buat dengan nama latihan 2 pasti ya, kita simpan dengan nama latihan 2 dan kita save. Nah, kita jalankan. Nah, ini nanti error ya. Karena kenapa? Ya, perhatikan di sini unsuccessful ya. Kalau kita perhatikan di sini ada yang bermasalah. Di sana diperhatikan mungkin penulisannya yang salah ya. Kita benarkan supaya bisa kita jalankan ya. Kita enter sekali ini. Print ini kita ganti jadi P kecil. P-nya itu kita ganti jadi kecil. Baru kita save. Baru kita jalankan. Maka programnya sukses ya, dan hasilnya ya hello world ya. Ini sudah successful ya. Di program ini tadi ya, perhatikan di program ini tadi ya, karena menggunakan huruf besar makanya program itu tidak jalan ya. Untuk keluar dari sini tekan enter sekali. Nah, kembali ke awal ya, ke program. Nah, itulah penggunaan huruf perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Selanjutnya adalah cara penulisan komentar. Komentar itu biasanya di dalam program itu tidak ditampilkan ya. Dia hanya sebatas bagaimana menerangkan program itu sendiri. Perhatikan di sini, komentar atau komen adalah kode program yang ditambahkan untuk memberi keterangan atau penjelasan mengenai cara kerja program.
komentar tidak akan diproses atau compiler ya, dan berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan, ya, terutama jika kode program yang ditulis itu cukup rumit. Untuk membuat komentar di kode program bahasa C, ya, menggunakan tanda seperti ini, ya, tanda slash ditambah bintang dan diakhiri dengan tanda bintang slash. Nah, seluruh karakter yang ada di antara kedua tanda ini akan dianggap sebagai komentar dan diabaikan pada saat proses compiler. Nah, berikut contoh penulisan komentar di dalam programnya. Nah, perhatikan di sini. Jadi komentar yang dimaksud di situ adalah ini. Tampilkan pesan hello world. Nah, coba kita pindahkan programnya ke aplikasi Vinci New. Oke, pastikan. Nah, kita simpan dengan nama latihan 3. Sip. Kita jalankan, ya. Kita jalankan, ya. Run. Yes. Nah, sukses. Nah, perhatikan yang muncul di layar adalah hello world, sedangkan komentarnya tadi tidak muncul di program. Nah, perhatikan tadi di sini, ya, dibuat tanda slash bintang, tampilkan pesan hello world. Nah, print hello world. Jadi yang muncul di layar itu atau yang tampil di layar hanya halo dunia, ya. Itulah penggunaan komentar di dalam program. Nah, komentar juga sering digunakan untuk membuat semacam copyright, ya, kode program yang ditulis di awal seperti contoh kode program. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui juga adalah adanya statement di dalam bahasa C, ya. Statement ini adalah sebuah baris perintah. Setiap baris perintah atau statement dalam bahasa C harus diakhiri dengan titik koma. Berikut contoh penulisan atau statement dalam bahasa program C. Misal, ya, ketika nanti di pelajaran berikutnya nanti ada namanya menggunakan tipe-tipe data, ya. Nah, misal X sedang menampung data angka 6, maka diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, selanjutnya Y menampung data dunia kom aja kita buat ini, dunia kom, ya. Nah, dan Z menampung 5 ditambah 3, ya, atau kita menulisnya seperti ini, 2 ditambah 2 ditambah 3 tetap titik koma, ya. Atau puts ini menampilkan ke layar, ya, tetap diakhiri dengan titik koma, atau roots, ya. Ini bagian dari library perintah bahasa C, ya. Nah, selanjutnya dikatakan sebuah statement tidak harus mencakup satu baris. Perintah kondisi seperti if, else, dan perulangan atau looping, nanti kita belajar perulangannya menggunakan program, bisa mencakup beberapa baris dan ini dianggap sebagai statement. Misalnya if, ya, X sama dengan dunia, ya. Print belajar, ya, bahasa C di dunia. Oke, nah, artinya statement yang terdiri dari beberapa baris seperti ini bisa diawali dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal yang ini, ya. Oke. Nah, selanjutnya
ini kata kuncinya ya. Ini juga sering dikatakan dengan bagian atau sebagai blok program. Nah, di dalam program bahasa C yang kedua ya, di dalam program bahasa C ada yang disebut dengan keyword atau kata kunci ya, yang menjadi dasar bahasa program. Nah, keyword ini tidak bisa digunakan sebagai identifier variabel ya, konstanta maupun nama sebuah fungsi. Sebagai contoh ya, in jumlah ya, baru return 0. Ini nggak bisa kita di sini ya. Kata in dan kata return merupakan keyword dari bahasa C atau nama dalam pembuatan nama variabel nanti keyword ini tidak bisa ya. Kalau di buku pemrograman bahasa C biasanya itu kalau tidak salah itu 39 jumlahnya ya. Kalau di sini keyword dalam bahasa C itu auto, break, in, long. Ini adalah kata kunci dalam bahasa program bahasa C ya. Jadi tidak bisa digunakan dalam penggunaan pembuatan nama variabel. Nah, selanjutnya adalah identifier, identitas. Ya, identifier adalah nama untuk menandakan sesuatu sepanjang kode program. Nah, contoh identifier adalah, yang Bapak katakan tadi, variabel, konstanta. Nah, muncul pertanyaan, apa itu variabel? Nah, variabel itu adalah tempat menampung data. Ya, misal bisa dikatakan nama siswa. Siapa-siapa aja yang punya nama siswa, tentu semua siswa punya nama. Ya, tapi ditampung di dalam variabel nama tergantung siapa saja nama yang diinput dalam variabel tersebut. Yang kedua adalah ada konstanta ya. Konstanta itu data yang nilainya itu tetap. Misal kalau luas segitiga itu alas kali tinggi per 2 ya. Jadi angka 2 itu adalah namanya nilai konstanta. Kemudian fungsi ya. Ini adalah kata-kata fungsi pada bahasa pemrograman. Misalnya seperti di atas tadi ada in main atau seperti ini ya. Ada in main atau ada void ya. Ada main. Nah, itu adalah merupakan kata-kata bahasa pemrograman, atau seperti ini juga ada void main ya. Ini main ya. Itu termasuk fungsi pada bahasa pemrograman C ya. Perhatikan contoh statement di sini ya, atau in jumlah ya, double total double ya. Ini variabelnya ya. Identitasnya itu adalah jumlah, sedangkan tipe datanya adalah integer ya. Identitasnya total penjualan, sedangkan tipe datanya adalah double. Nanti kita akan coba membahas tipe-tipe data dan variabel di pertemuan berikutnya ya. Di sini dikatakan jumlah dan total penjualan adalah variabel dan termasuk ke dalam identifier, identitas. Secara umum bebas ingin menulis nama identifier. Ya, artinya di sini secara umum bebas ingin menulis nama identifier itu asal jangan menggunakan ya nama-nama keyword ya yang ada pada bahasa C ya. Ini dikecualikan ya, mau A, mau B, mau C, mau D dan selanjutnya itu bebas dalam membuat nama identifier atau variabel ya. Demikian pertemuan kita tentang penjelasan bahasa C ini ya, alur pemrograman, struktur bahasa pemrograman komputer ya. Semoga anak-anak kami mengerti
ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Demikian penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Quincy, ya, dan bagaimana cara membuat program di dalamnya. Ini ada beberapa soal latihan. Nah, jadi kami boleh mengerjakannya di buku latihan, ya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar, ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.